Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di YTH Klana ya. Hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan sekali. Dan kesempatan malam hari ini kita mau membahas seputar baterai. Nah, di depan ini adalah salah satu baterai, dia tipenya itu 8650. Nah, baterai 8650 ini biasanya diadopsi di beberapa aksesoris seperti senter seperti ini. Kemudian ada lagi seperti yang korek-korek vape itu yang tipe-tipenya agak besar, itu biasanya pakai baterai kayak gini ya. Nah, tapi di sini aku mau mengulas sedikit mengenai charger, seputar charger. Nah, jadi buat visual baterai 18650 adalah seperti ini. Ini banyak sekali tipenya dan berbagai macam untuk kapasitas satuan mAh. Nah, untuk all dari jenis baterai tipe ini tuh dia bisa diisi ulang ya teman-teman. Jadi untuk baterai 18650 dia keluarannya itu 3,7 seperti ini. Nah, untuk chargernya banyak sekali yang beredar dan ini adalah salah satu charger yang cukup murah. Dia tipenya itu model Tafware model MS5D842 dengan inputnya dia berupa colokan USB kayak gini, dan dari segi interface-nya dia visualnya seperti ini, jadi cukup keren juga ya, dan ini sangat ringan sekali ya. Nah, untuk chargernya dia itu modelnya hanya dimasukin ke colokan smartphone kayak gini. Nah, dia udah bisa nyala. Kalau mau ngecas nggak dimasukin aja kayak gini. Dia kalau indikator merah jadi dia mengisi ya. Ini auto cut ya, bisa memutus hubungan baterai pengisian saat baterainya udah penuh. Nah, kalau tandanya kayak gini dia udah penuh. Jadi untuk kemampuan dari pengisian itu tergantung dari kapasitas baterainya teman-teman, tapi saya sendiri itu kadang sampai lupa kalau saya charger sampai semalaman ya. Jadi auto cut-nya itu dia cukup bisa memberikan safety. Kemampuannya bisa sampai 1 ampere sampai 3 ampere dengan output DC 4,2, pengisian 2000 mAh. Jadi cukup halus ya miliampere, lama tapi halus, tapi di baterai itu cenderung lebih awet. Nah, ini harganya itu kisaran harga 50 ribuan lah ya. Tapi di sini saya mau bikin perbandingan. Ini ada unit barang unik juga. Ini tuh modelnya model itu teman-teman, power bank casing. Jadi visualnya seperti ini. Saat pembelian pun bentuknya kayak gini, nggak ada bungkusnya sama sekali. Yang ada nggak ada kardusnya sama sekali, hanya bungkus plastik. Nah, dari casingnya kalau dibuka dia interface-nya kayak gini. Ini adalah modul. Ini tuh casing PB ya, casing PB. Dan di dalamnya itu dia bisa diadopsi baterai kayak gini. Dia bisa diinjek pakai batu 18650. Kita coba. Nah, kayak gini ya. Dia udah masuk, terus kita tekan aja. Jadi untuk indikatornya itu dia digital kayak gini. Di layar nggak kelihatan, tapi di sini menunjukkan bahwa kapasitas dari baterai ini adalah 6%. Untuk pemasangannya jangan sampai salah ya. Yang bagian adapternya itu dia bagian minus. Kita coba tekan dan masih 56% juga. Mungkin karena masih kosong ya. Nah, uniknya yang jadi pembanding adalah dari casing ini tuh dia bisa dibuat charger 18650 juga ya. Malah dia itu di sini slotnya itu banyak sekali, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi teman-teman kalau punya baterai banyak itu bisa lebih safe atau lebih cepat manajemennya ngisinya pakai ini ya. Nah, ini yang gak kalah uniknya, ini juga memang fungsi utamanya tuh dia PB. Jadi di interface-nya bagian sini tuh dia ada LED ini lampu, dan kemudian bagian USB-nya dia keluarannya USB kayak gini. Yang satunya itu dia keluarannya maksimal 1 ampere, yang satunya adalah 2 ampere, dan ada 2 in micro SD ya. Tapi ini hanya sebagai cadangan saja. Dulu aku pernah pakai cas 2 cas pun pengisian sama saja, hanya sebagai cadangan aja buat kalau ada selanjang rusak. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang tipe charger kayak gini itu yang perlu diperhatikan adalah kalau mau fokus ngecas baterai doang jangan dipasang ya ininya. Ini jangan dipasang, ini sekali masang itu dia ngancing
kalau sekali ngancing dia nggak bisa dibuka. Nah, di sini masing-masing teman-teman bisa meresapi bagaimana alternatif yang terbaik buat teman-teman, tinggal penggunaannya aja deh. Kalau yang model tipe charger kayak gini, dia itu bisa support banyak itu ya, pada tipe 10440, 14500, terus baterai tipe 16340, terus 16650, dan sampai ke tipe 18650. Baterai kayak gini tuh jenisnya banyak. Yang membedakan dari tiap tipe rangkanya adalah dia ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini yang paling panjang tipenya 18650. Nah, oke, dari sini untuk charger, membahas chargernya udah selesai. Kemudian ada cerita sih sebenarnya kenapa aku beli kayak gini lagi. Jadi terakhir itu habis perjalanan jauh, tiba-tiba itu PB ku hilang. Ini casing di belakangnya dia speknya bisa sampai 30 mAh ya. Ya tinggal isinya baterainya berapa ya, itu acuannya di situ. Dan ini casingnya tuh dia dari plastik, tapi kalau jatuh ya rawan pecah juga. Ini harganya juga di kisaran 50 ribuan. Tapi di sini aku nggak pakai baterai itu teman-teman, baterai 1850, tapi di sini aku mau pakai baterai bekas power bank. Jadi terakhir itu aku juga masih punya simpanan baterai power bank. Nah, baterai power bank itu kayak gini. Ini sangat lama sekali, hampir 2 tahun lebih kesimpan ya, tapi ini masih ada dayanya. Kita tes dulu pakai multimeter ya, masih ada daya 3,9 dan menandakan bahwa baterai ini masih normal. Nah, ini yang menjadikan saya cenderung lebih memilih powerbank kayak gini daripada aku beli powerbank lagi selama masih baterai yang powerbank lama masih bisa dipakai ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja kayak gini. Ini tinggal ditempelin aja pakai solasi ataupun dilem. Ini dimasukin ke titik negatif. Ini acuannya powerbank modul, ini ada modulnya. Ini inputnya itu yang dari baterai syaratnya harus 3,7 ya. 3,7 kan ada di baterai beberapa HP juga, itu bisa dipakai juga. Dan pastinya kalau baterai yang model kayak gini ataupun bekas dari HP lebih ringan dan tipis ya. Kalau pakai baterai 18650, 650 ini bakalan berat banget guys. Aku udah pernah pakai soalnya. Ini kapasitasnya kalau nggak salah tuh 5000 mAh. Ini coba aku masukin kayak gini. Nah, dia udah bisa menyala. Kita coba tekan statusnya. Ya statusnya itu 80, jadi masih bisa dipakai ya. Jadi nanti kita coba lem aja, terus kita solder, terus kita patenkan, jadi agar nantinya bisa dipakai untuk keseharian. Jadi untuk kapasitas dari masing-masing yang 1 ampere sama 2 ampere itu ya teman-teman, menyesuaikan dari HP juga. Kalau HP-nya bisa quick charge, kalau pakai ini ya mungkin nggak terlalu support ya. Kan HP tipe sekarang itu ada yang quick charge, ada yang fast charging, ada yang ngecas biasa. Kalau ini supportnya hanya support fast charging 2 ampere, tapi sudah cukup lumayan lah ya, daripada baterai PB itu saya nggak dipakai sama sekali, terus kita belikan casing kayak gini terus bisa dipakai kembali. Oke ya, kita coba aplikasikan dulu. Oke ya, kita coba solderkan langsung aja ke inti kayak gini. Nah, satu udah nempel. Ini bisa pakai baterai HP juga yang rusak. Baterai yang rusak itu juga keluarnya dia 3,7. Sayang juga kalau nggak dipakai. Tinggal belikan aja casing kayak gini tuh bisa dipakai kembali. Oke. Jadi kalau masing-masing baterai PB itu yang lembarannya seperti ini tuh dia kapasitasnya 5000 ditambah ini mungkin bisa muat 2 lah ya. Ini bisa muat 2 keping, terus kemudian ditambah baterai 1850 itu juga oke. Tapi saya pribadi lebih suka yang baterai kepingan kayak gini ya, lebih ringan dan pastinya itu enggak berbobot saat dibawa ke mana-mana. Jadi tinggal kita lem aja, terus kemudian kita kancing. Nah, kalau teman-teman mau menfungsikan hanya buat ngecas baterai ini doang, itu casingnya ini jangan dipakai ya. Ini kalau sekali ngancing itu dia nggak bisa keluar. Jadi harus ada mematahkan dulu salah satu penguncinya. Jadi kurang lebih untuk sharingnya seperti ini ya. Ini tinggal dilem aja, terus kita cas. Oh ya, kita coba itu teman-teman, kita coba tes apakah bisa buat ngecas. Ini kalau mau ngecas tinggal dimasukin aja yang slot micro SD ya, bagian sini. Nah kayak gini ya. Ini kalau LED-nya kedap-kedap kayak gini dia ngisi baterainya, dia mau mengisi. Oke lah ya, mantap buat sharingnya, semoga bisa bermanfaat.
banyak sekali fungsi dari casing powerbank ini. Bisa buat ngecas 18650, terus bisa juga buat menggunakan baterai PB lama yang rusak. Nah, fungsi dari PB ini adalah bisa juga buat ngecas HP, terus bisa buat suplai yang sekiranya dibutuhkan dengan keluaran daya 5 volt ya. Ini powerbanknya keluarannya itu 5 volt. Oke ya, kayak gitu aja untuk sharingnya kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman buat berkreasi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, Yateh Kana. Mantap.